Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa syafi'ina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, qala Allah ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma wa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah, tempat yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapapun yang terpaut hatinya dengan tempat yang Allah muliakan, maka insya-Allah orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di majlis, tidak ada suatu perkumpulan, suatu pertemuan yang lebih Allah cintai dibandingkan majlis ilmu, di mana hamba-hamba Allah bertemu, berjumpa bersama. Tidak ada yang mengikat mereka kecuali karena atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita, setiap langkah kaki dari rumah menuju masjid melaksanakan salat subuh berjamaah dan duduk sejenak sama-sama mudzakarah, menggali ilmu, meningkatkan iman dan takwa. Allah letakkan pada timbangan kebaikan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang dibangun di atas ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga lahir mahabbah, cinta kepada beliau. Dan Rasul mengatakan, ar-rajulu ma'a man ahabba fil jannah. Seseorang nanti di akhirat Allah akan pertemukan dan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Semoga kita semua kelak bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita akan melanjutkan kajian
membahas kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang tercantum di dalam kitab ini yang merupakan karya daripada Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Hadis yang kita bahas yang bersumber dari sahabat Abi Kabsyah Amr bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sahabat Abi Kabsyah ini telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda beliau, "Thalathatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfazuhu." 3 hal yang aku bersumpah atas 3 hal tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah nama yang digunakan oleh Nabi untuk bersumpah atas 3 perkara ini. Bahwa 3 perkara yang Nabi akan sebutkan perkara yang sangat penting, yang harus kita imani, kita yakini dengan sepenuh hati. Kemudian Rasul mengatakan fahfazuhu, maka jagalah 3 hal ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasul mengatakan ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Ini poin pertama, bahwa tidak akan berkurang sedikit pun harta seorang hamba disebabkan karena sedekahnya. Jadi harta yang kita sedekahkan, yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah berkurang. Karena itu kemudian Nabi ini bersumpah. Kenapa Nabi bersumpah? Karena zahirnya tidak sesuai dengan hakikatnya. Saya ulangi, karena zahirnya tidak sesuai dengan hakikat. Zahir nampak, hakikat ini yang kemudian Allah sembunyikan. Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta seseorang apabila dia bersedekah. Nah, zahirnya kalau kita bersedekah, harta itu secara kuantitas atau jumlah atau nominal berkurang atau tidak, Pak? Berkurang atau tidak? Berkurang. Kita punya harta, nih kita punya uang di dompet 1 juta. Kita sedekahkan 500.000 nominalnya, berkurang atau tidak? Berkurang. Yang tadinya 1 juta jadi 500. 500-nya zahirnya hilang. Tapi kata Nabi, tidak berkurang. Makanya kemudian Nabi bersumpah karena kita ini manusia terjebak pada perkara-perkara yang nampak, yang zahir. Sehingga fokusnya kita itu adalah membangun kesadaran, keyakinan pada yang zahir. Yang tadinya 1 juta berkurang jadi 500, itulah kemudian jadi fokus kita. Ya Allah, berkurang. Nah, agar kemudian titik fokus kita itu bukan hanya perkara yang zahir, agar beralih kepada yang sifatnya maknawi.
Inilah kemudian kenapa Nabi bersumpah atas nama Allah bahwa tiga hal ini, kata Nabi, tidak akan berkurang. Maka fahfazuhu, jaga dia. Yang pertama harta yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta itu akan bertambah. Jemaah sekalian Allah muliakan, kita tidak meragukan diri kita dalam perkara ilmu. Ilmu artinya kita tahu, kita faham. Sampailah informasi itu ke kita. Hadis Nabi ini saya yakin ini bukan pertama kali kita dengar. Betul nggak Pak? Apakah ada di antara kita yang baru pertama kali dengar hadis ini? Enggak, yakin sudah berulang kali. Apalagi di bulan Ramadan ada ajakan, ada saling memotivasi untuk bersedekah. Saya yakin bahwa salah satu dalil yang disampaikan adalah hadis ini. Jadi terkait dengan maklumat, pengetahuan, informasi, ini mungkin sudah berulang kali kita dengar. Ya. Kita tidak ada masalah dalam pengetahuan, informasi. Tapi masalah kita itu adalah pada keyakinan. Betul nggak? Pada keyakinan. Yakin tidak? Itu jadi masalahnya. Bahwa harta yang kita keluarkan secara zahirnya berkurang, yakin tidak bahwa dia akan bertambah? Itu jadi masalah. Para ulama menjelaskan bahwa sisi yang bertambah ini ada dua. Pertama, sisi zahirnya. Sisi zahir atau kuantitas yang tadi kita terjebak di situ. 1 juta berkurang jadi 500.000. Nah, dia akan bertambah juga dari sisi ini. Yang kedua, dari sisi maknawinya atau kualitasnya. Dua sisi ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama secara kuantitas atau zahirnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita yakin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 276, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghilangkan keberkahan daripada transaksi riba. Yamhu, Allah hilangkan keberkahannya, wa yurbis shadaqat, dan Allah akan tumbuhkan nilai sedekah. Kata yurbi itu, kata ulama, adalah ada dua sisi. Pertama adalah bertumbuh nilainya atau bertambah nominalnya, dan akan bertambah nilai keberkahannya atau kualitas daripada harta yang kita miliki, disebabkan karena sedekah. Wa yurbis shadaqat, itu akan bertambah. Ini janji Allah bahwa ketika kita mengeluarkan harta secara zahir, saat kita mengeluarkan itu dia berkurang, tapi Allah janjikan akan ditambah lewat tempat-tempat yang kita tidak sangka-sangka. Ada dalilnya tentang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apakah ada kaitannya antara takwa dengan sedekah? Ada enggak kaitannya? Pak, ada enggak kaitan takwa dengan sedekah? Ada? Ada. Dalilnya mana? Di dalam surah Al-Imran. Di antara tanda-tanda orang bertakwa adalah dia bersedekah fis sarra'i wad darra. Dia mengeluarkan hartanya di saat lapang ataupun sulit. Jadi hubungan antara takwa dengan sedekah itu sangat erat. Karena pembuktian daripada takwa itu adalah ya sedekah. Tidaklah seseorang mengeluarkan hartanya di jalan Allah melainkan memang karena di dalam hatinya ada takwa. Nah, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ini kaitannya juga dengan sedekah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa yang dimaksud dengan tidak disangka-sangka? Kita ini kan banyak rezeki yang kita sangka, Pak. Betul nggak? Rezeki yang disangka itu apa? Kita nih kerja setiap bulan gajinya berapa, Pak? Kita udah tahu kan? Oh, saya sebulan memang gaji saya sekian. Ah, itu rezeki yang disangka tuh. Berniaga, berdagang, modal berapa? Ini modal saya sekian, kemudian saya akan jual dengan harga sekian, berarti untungnya berapa? Itu rezeki yang disangka. Kita investasi sekian, umpamanya modal kita atau saham kita, maka setiap bulan disepakati sekian persen dengan persentase, sekian persen dapat untung. Kalau bulan ini untungnya banyak, persentasenya nambah, ya persentasenya tetap, tapi nilainya bertambah. Itu rezeki yang diduga. Ya kan kita banyak rezeki ini terduga. Seorang pekerja, Pak, kuli bangunan. Itu kuli bangunan, ada yang harian, ada yang borongan, betul? Nah kalau harian, udah jelas tuh. Sehari berapa, keneknya berapa, itu rezeki yang diduga. Bahwa memang segitu dapatnya. Nah orang yang bertakwa, Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Ada orang yang berbisnis, ya, dia anggap dia akan dapat untung, akan bertambah hartanya dari bisnisnya. Tapi ternyata bukan. Allah berikan rezeki dari bukan lewat bisnisnya. Allah berikan lewat jalan yang lain. Seorang pekerja, kerja harian, ya. Dia sudah hitung-hitung nanti kalau anak saya sekolah biayanya sekian. Dia hitung gajinya, gaji saya sekian, kemudian biaya anak saya yang pertama, sekolahnya sekian, udah. Sehingga pas dia hitung-hitung, ya Allah, kayaknya mepet. Kayaknya pas-pasan antara gaji yang dia duga dengan pengeluaran yang sudah dia duga. Sesuai dengan kalkulasinya, hitung-hitungan. Orang yang bertakwa, baru dia kaget. Ternyata ya, dari mana kok bisa begini? Gaji kita sekian, anak kita sekolah, tapi bisa nabung ya. Anak semuanya tuntas, selesai. SPP-nya, bulanannya, sangunya, tapi masih ada. Subhanallah. Tuh. Min haitsu la yahtasib. Ya. Allah akan tambah. Yang kita khawatirkan secara zahir, dia berkurang, itu pun Allah akan tambah. Berkurang nanti nih, tapi Allah akan berikan yang lain untuk menutupi, untuk menambah harta yang kita kurang secara zahir, imani, yakini. Dan tentu banyak orang yang mengalami
Ya, peristiwa-peristiwa yang kemudian menambah keyakinan. Wah, betul. Sedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah tidak akan berkurang. Ini sabda Nabi. Dalam ilmu pengetahuan, informasi tidak ada masalah bagi kita. Masalahnya ada pada keyakinan. Yakin atau tidak? Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 244, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa orang yang memberikan pinjaman kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan jumlah yang lebih besar, jumlah yang berlipat ganda. Ini kaitannya dengan sedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah. Al-Quran menyebutnya dengan pinjaman. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, jadi orang yang bersedekah itu hakikatnya dia sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Itu bahasa Al-Quran. Nah, kalau berikan pinjaman kita sebagai yang punya piutang itu sama Allah, kira-kira dibayar atau tidak, Pak, sama Allah? Pak, dibayar sama Allah? Dibayar. Tapi kalau Bapak Fulan yang minjam, Ibu Fulanah yang minjam, itu yang minjam, bulan depan saya ganti. Belum tentu bulan depan bisa diganti. Minggu depan saya ganti pas gajian. Belum tentu minggu depan diganti. Betul tidak? Mungkin dia tidak ingin mengingkari janji, tapi ada perkara yang mendesak kemudian dia minta maaf. Mohon maaf, hutang tidak bisa saya lunasi bulan ini karena ada perkara yang sangat urgent, sangat mendesak. Akhirnya kita, ya udah, berikan kelonggaran. Terhadap manusia belum tentu, tapi kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan sedekah itu adalah piutang kita sama Allah. Maka nggak usah takut, nggak usah khawatir diganti atau tidak. Bendaharaan Allah, harta Allah, kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Bahkan akan ditambahkan, dilebihkan. Kalau kita minjam sama, berikan pinjaman kepada manusia dengan nominal tertentu, kemudian nanti saya tambah, saya lebihkan nominalnya, disepakati di awal, dan itu menjadi syarat transaksi, riba, haram. Allah hapus keberkahannya. Tapi kalau sama Allah terserah. Berikan pinjaman sama Allah berapa? 100 juta, Allah tambah jadi 1 miliar. Amin. Allah. Kemana pinjamannya? Ke masjid, ya, sedekah, infak, ke rumah-rumah Allah. Allah yang akan ganti. Kemudian bertambah dari sisi kualitasnya. Jadi, ma naqasa malu 'abdin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba disebabkan karena sedekahnya, justru akan bertambah. Tadi bertambah secara kuantitas, janji Allah sudah disampaikan. Yang kedua akan bertambah secara kualitas harta yang kita kenal dengan berkah. Orang yang selalu berupaya menjaga amal yang dicintai oleh Allah berupa sedekah dari harta yang dia miliki,
maka harta itu akan bertambah kualitasnya. Kualitas apa? Keberkahannya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla." Ini ada kaitannya dengan sedekah. Dan Allah menjanjikan kepada kalian ampunannya dan karunia-Nya, karunia Allah. Karena potongan ayat sebelumnya ini disebutkan oleh Allah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran, kekurangan harta. Kalau kamu keluarkan itu nanti jatuh miskin. Kalau kamu keluarkan habis hartamu. Buat anakmu apa? Buat ini apa? Buat beli itu apa? Setan menakut-nakuti dengan kefakiran. Sehingga orang takut mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla. Sedangkan Allah telah menjanjikan kepada kalian ampunannya dan karunia-Nya. Ampunan Allah bagi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah berupa sedekah, dan fadla. Fadla itu apa? Karunia Allah. Ya Allah, dikeluarkan sekian oleh hambaku. Nih tak ganti sekian, jebret. Allah. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini ayat-ayat yang terkait dengan perintah untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana qasa malu 'abdin min sadaqah. Jangan khawatir, jangan takut. Ya. Kita berupaya berlatih dari nominal yang kita enggak takut mengeluarkannya. Terus belajar sehingga kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini baru yang pertama. Wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Tidaklah seseorang bersabar atas kezaliman yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Ini juga zahirnya berbeda dengan makna yang maknawinya. Zahirnya, jamaah sekalian, orang kalau dizalimi, kemudian dia sabar, tidak membalas dendam, dia memaafkan, nampak secara zahir seperti orang dihinakan. Betul tidak? Pak, orang ini kalau dizalimi, tapi ya udah, dia diam, dia sabar, dia enggak membalas, dia maafkan. Secara zahir nampaknya dia dihinakan. Orang melihat orang tersebut yang dizalimi seperti orang terhina. Atau mungkin kita sendiri sebagai objek yang terzalimi merasa bahwa kita ini dihinakan orang lain. Zahirnya begitu. Tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan zahirnya. Agar kita percaya dan tidak fokus hanya pada yang zahir, Nabi bersumpah. Aku bersumpah bahwa kalau ada orang yang dizalimi, nampak secara zahir dia dihinakan, dan dia tidak membalas, dia memaafkan, hakikatnya dia tidak hina. Tetapi dia mulia. Jadi kebalikan daripada zahirnya. Tapi masalahnya, ya, dalam posisi ini ada enggak yang siap di antara kita
dalam posisi ini? Itu yang jadi masalah. Ya. Bukan berarti berdosa bila seseorang dizalimi kemudian dia ingin mengambil haknya. Islam itu, Pak, ketika ditampar pipi kiri, pipi kanan, bukan nyerahin pipi kiri, nih tampar lagi, bukan. Ini hukum dasarnya. Al-ainu bil aini wal udhunu bil udhuni wasinu bis sin. Kalau bahasa kita, dibayar setimpal. Kalau ada orang yang berbuat zalim, maka balas sesuai dengan kezalimannya. Balas sesuai dengan kezalimannya. Tidak boleh wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Tidak boleh melebihi dari kezalimannya. Artinya kita menuntut hak. Nah, namun bila kita mampu keluar dari zona itu, ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Sudah, saya enggak menuntut hak saya. Biarkan dia menzalimi saya. Apakah dia memfitnah? Ya, memfitnah bukan berarti laudan fitnah, bukan. Menuntut hak artinya apa? Nanti dia dituntut bahwa apalagi ada undang-undangnya. Oh, ada undang-undangnya. Dia mencemarkan nama baik. Dia memfitnah, kena undang-undang. Artinya diambil haknya, bukan balik fitnah. Kalau balik fitnah itu sama-sama berbuat dosa. Tapi menuntut hak. Nah, namun apabila kita mampu keluar dari zona itu, kita mengambil apa yang dijanjikan oleh Nabi, biarkan dia menzalimi, dia memfitnah, ini itu biarkan. Bahkan saya maafkan. Nampak mungkin orang-orang di sekitar kita, anak, istri, keluarga mengatakan, gimana sih? Ya, kamu dihinakan begitu. Itu kan itu menghinakan kita. Nampak terhina secara zahir. Tapi Allah secara maknawi, hakikatnya bukan hina, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kira-kira yang siap pada posisi ini? Tuh yang berat. Betul nggak? Berat nggak, Pak? Berat. Kita kan kalau ditampar pipi kanan, mana pipi kirimu? Tak tampar, plak. Begitu biasanya kita. Betul nggak? Jadi jamaah sekalian Allah muliakan. Makanya ada ungkapan yang mengatakan, jangan remehkan 3 perkara. Yang pertama, jangan remehkan sedekah sekecil apapun, karena Allah merahasiakan rahmatnya. Jangan remehkan maksiat, karena Allah merahasiakan kemurkaannya. Jangan remehkan orang lain. Kau hina, kau caci maki, kau zalimi, karena Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Bisa saja harta yang sedikit kita keluarkan di jalan Allah berupa sedekah, di situ Allah meletakkan rahmatnya, dirahmati kita. Ada orang yang menganggap sepele dosa, tapi disitulah Allah letakkan murkanya. Dia berbuat dosa, dianggap sepele, dia dimurkai oleh Allah, penyebab dia nanti dilemparkan ke dalam neraka. Ada orang yang kita zalimi, yang kita sakiti, kita anggap remeh. Dia orang miskin, dia nggak punya apa-apa, nggak ada orang yang nanti yang membantu dia. Hati-hati, Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Bisa saja orang itu adalah orang yang soleh, orang yang taat, beribadah kepada Allah. Kemudian satu kali dia berdoa kepada Allah, Allah turunkan murkanya untuk orang yang menzalimi dia. Hati-hati. Karena Allah merahasiakan kekasih-kekasihnya. Allah tutup wali-wali orang yang dicintai. Mungkin dalam pandangan manusia dia biasa, nggak punya kedudukan, pangkat, derajat, harta, sehingga diremehkan orang lain. Tapi dia mulia di hadapan Allah. Apabila orang itu dizalimi,
kemudian dia berdoa kepada Allah, hati-hati, bisa saja kemudian orang itu celaka yang menzalimi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, wala zulima 'abdun mazlamah sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan. Bila ada orang yang dizalimi, disakiti, kemudian dia bersabar atas kezaliman tersebut karena pertama pilihannya harus bersabar, yang kedua motivasinya adalah agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah izzan, kemuliaannya. Mulia di mana? Ya terutama kita berupaya meraih kemuliaan di akhirat. Kemuliaan di akhirat. Karena mulia di dunia dalam pandangan manusia belum tentu mulia. Karena ada sebab, ada pemicu. Ya. Seseorang memuliakan orang lain. Beberapa sebab. Ada karena dorongan, memuliakan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena ada semangat karena menginginkan sesuatu dari kita. Apalagi orang yang punya kedudukan, pangkat jabatan, kemudian gula, seperti gula. Gula diletakkan begitu, lihat aja Pak. Jangan tunggu 1 jam. Hitungan menit letakkan gula di situ. Kira-kira banyak tidak semut yang berkerumun? Banyak tidak Pak? Banyak. Karena gula itu manis. Enggak usah dipanggil itu semut. Semut, ini gula nih manis, datang, teriak-teriak, enggak usah. Cukup letakkan diam aja di situ, nanti semutnya akan datang. Karena semangatnya apa? Motivasinya, dapat yang manis. Begitulah terkadang dunia itu. Ketika kita memiliki jabat pangkatan dunia, subhanallah, yang jauh jadi dekat. Yang tidak keluarga mengaku keluarga. Yang tadinya tidak menghormati jadi menghormati. Itu dunia. Dan orang yang mulia di dunia belum tentu mulia di akhirat. Yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan muliakan orang yang terzalimi, kemudian dia memaafkan, tidak membalas, adalah kemuliaan akhirat. Kemuliaan akhirat inilah yang kemudian kita berupaya mencapainya. Jemaah sekalian Allah muliakan. Baik, sudah cukupkan kajiannya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Belum atau syuruk? Belum, tinggal berapa menit lagi? Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya berikan kesempatan untuk bertanya. Bila tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Pak Haji Zakaria, sahibus soal. Insyaallah. Ya. Ya. Ya, itu ayat Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. 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 Ya.
Ya. Ya. Ya. Oh. Hmm. Masya Allah. Bagus. Iya. Masya Allah, betul. Baik, barakallah. Baik, Pak Haji Zakaria, barakallah atas pertanyaannya. Bagaimana agar kita sampai pada derajat takwa? Yang mana takwa ini syarat tadi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan-balasan kebaikan dari apa yang kita keluarkan. Berupa sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke definisi takwa ya, Pak. Para ulama mendefinisikan takwa itu sederhana. Kenapa sederhana? Sehingga semua hamba-hamba Allah masuk kepada kategori takwa dengan mudah. Yang kemudian nanti takwa ini yang bertingkat-tingkat, Pak. Apa itu takwa? At-taqwa huwa imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Itu definisi sederhana. Di antara tanda ketakwaan seseorang adalah apabila dia berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajibnya dia laksanakan tanpa ada cacat, tidak dia tinggalkan, dia sempurnakan dengan yang sunnahnya, berusaha itu, kemudian dia berupaya untuk meninggalkan larangan-larangan Allah. Berupaya meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah orang yang bertakwa. Orang yang terjebak, terjatuh, tergelincir dalam maksiat bukan berarti tidak bertakwa. Dia ada nilai ketakwaan. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Memang kita ini berpotensi jatuh kepada kesalahan. Hanya saja kita berupaya untuk meninggalkan itu. Meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjatuh kepada larangan dan maksiat, maka orang yang bertakwa itu segera beristighfar, minta ampun kepada Allah. Berarti orang bertakwa itu berupaya melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Hanya saja nanti ada tingkatan ketakwaan seseorang, Pak. Ya, makanya disebutkan di antara ciri-ciri bertakwa dalam surah Ali Imran itu pertama adalah dia tidak mudah marah. Ya, dia menahan dirinya apabila dia marah. Kemudian memaafkan orang lain dan bersedekah di saat dia lapang ataupun sulit. Nah, dan semua ciri ini belum tentu ada pada diri orang yang bertakwa. Mungkin ciri pertama ada, dia enggak cepat marah. Tapi mohon maaf ketika diajak untuk bersedekah agak lamban. Dia enggak cepat marah. Kalau ada orang yang menzalimi dia cepat memaafkan. Di sisi lain ada orang yang subhanallah kalau berinfak bersedekah kapanpun dia punya harta, dia tingkatkan sedekahnya. Di saat dia kekurangan, dia tetap bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Tapi di sisi lain, dia cepat marah, umpamanya begitu. Jadi bentuk-bentuk ketakwaan dalam diri seseorang berbeda-beda tingkatannya. Maka yang paling utama adalah kita ada semangat untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini yang kita upayakan dengan maksimal. Dan usulan tadi ya, usulannya sebenarnya pada pertemuan yang lalu itu sudah ada ya. Saya juga bawa buku saya, buku Tadabbur Al-Fatihah, itu juga bagian dari upaya tadi menjaga
apa yang kita sampaikan, bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, kemudian setelah itu seperti udara yang menguap, ya, hilang, yang mendengar sebagian orang. Makanya itu kemudian saya berusaha untuk bukukan. Itu ada 170 halaman, Tadabbur Al-Fatihah. Itu kajian saya, kemudian dibukukan. Alhamdulillah itu diwakafkan, ada yang program wakaf, ada yang tadi beli. Jadi kalau ingin bukunya itu ada di admin. Yang ingin beli bukunya silahkan, yang ingin wakaf juga silahkan. Tujuannya sama tadi, agar ilmu itu lebih banyak manfaatnya. Yang hadir belum tentu menyerap semua apa yang disampaikan, apalagi yang tidak hadir, gitu ya. Barakallah, itu usulannya bagus sekali Pak. Ya. Dan usulan itu bukan hanya untuk pemateri saya ya kan, untuk pemateri-pemateri yang lain. Kajian-kajian itu bisa dirangkum, ya, kemudian dibukukan dan bisa dimanfaatkan. Ya. Apakah bentuk-bentuknya buletin atau kutaib, buku saku gitu kecil, jadi pegangan lagi di mobil, ya kan? Kita tidak tidur di mobil, istirahat sama sopir kan? Ada yang kita baca. Hanya saja memang kelemahannya hari ini adalah manusia tergantung dengan ini, Pak. Jadi semua informasi tentang hukum apa dia cari langsung cepat di sini, sehingga eh, kita yang mengeluarkan buku, mencetak itu kalah dengan ini, gitu. Itu kendalanya hari ini. Tapi bagus usulannya Pak. Barakallahu fina wa fikum ajma'in. Baik, ada lagi? Cukup? Udah berapa menit dari terbit? 1, ya? Lebih? 8 menit. Ya, tunggu 2 menit atau 15 menit. Ada lagi? Iya, silakan. Setelah 15 menit dari syuruk baru kita salat. Iya. Sedekah. Hmm. 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 Ya. Ya, barakallah. Baik, memang yang menjadi virus amal kita itu dalam sedekah adalah diantaranya ria. Ria ingin dilihat orang, kemudian sum'ah agar diketahui oleh orang lain bahwa oh kita ini orang dermawan dan seterusnya. Lalu bagaimana upaya kita agar terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut? Seseorang yang memahami sebuah penyakit, maka dia berupaya untuk mengobati penyakit itu. Maka pahami dulu, ya. Ini penyakit kita ini apa? Oh, saya kalau beramal itu khawatir riya. Maka obati riya tersebut. Dengan apa? Lihat ayat Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Baqarah 273. Ya. 273 di dalam surat Al-Baqarah. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Tuh. Apa yang engkau keluarkan berupa kebaikan, wa ma tunfiqu yang kau infakkan, berarti khair itu maksudnya harta, sedekah. Wa ma tunfiqu min khairin, apa yang engkau keluarkan berupa kebaikan, kebaikan yang dimaksud adalah harta, yaitu sedekah. Sedekah wajib, zakat. Sedekah sunnah ya sedekah yang kita keluarkan.
Apa kata Allah? Fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Tuh. Kita kan pengen diketahui oleh orang lain. Itu penyakitnya. Saya kalau bersedekah nggak ada yang tahu, jadi nggak semangat Ustaz sedekahnya. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, nanti saya dianggap pelit. Penyakit, betul nggak? Pahami ayat ini. Apakah kita lebih mementingkan diketahui oleh Allah atau manusia? Pak, Allah. Kalau memang tujuan kita adalah bahwa cukup Allah yang mengetahuinya, hilang itu riya. Makanya penting tadabbur Al-Quran. Di buku saya itu ada tadabbur Al-Quran. Pentingnya tadabbur ayat-ayat Allah. Dan ayat ini yang membersihkan, Pak, penyakit hati. Mohon maaf. Berapa banyak pun orang yang menasihati kita, kalau mungkin nggak mempan. Tapi Al-Quran yang menasihati kita, kita baca dan pahami, ya, lewat tazkiyatun nafas. Tazkiyatnya membersihkan nafas jiwa. Tidak ada suatu yang mampu membersihkan jiwa ini dengan maksimal kecuali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Tadabburi. Boleh di rumah buka tuh Al-Qur'an, kemudian jangan hanya sekedar baca, tidak tahu artinya, berupaya untuk baca arti dan terjemahnya. Setelah kita paham arti terjemahnya, coba nanti kalau kita punya buku tafsir, apa tafsirannya ini? Ada buku tafsir Ibnu Katsir terjemahkan ke Indonesia, ya, tafsir Al-Qurtubi terjemah ke Indonesia, gampang. Maka ini penting. Adapun nanti wasilahnya lewat ilmu apa? Mungkin ada yang mengatakan lewat ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafas, itu silahkan. Ya. Tapi tentu sumbernya Al-Qur'an. Kalau kita paham ini, wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah tahu. Jadi cukuplah Allah yang tahu. Maka kita tidak lagi menyibukkan diri kita memandang kanan dan kiri, depan dan belakang agar orang tahu, enggak sibuk lagi kita. Cukup kita hanya memandang ke atas. Allah yang tahu, cukup itu. Penyakit hati. Penyakit hati lagi apa? Takut. Ragu-ragu dengan janji Allah. Apa nanti ini bertambah? Habis harta saya akan jatuh miskin. Baca lagi ayat tadi. Wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim. Yang ayat tadi yang saya baca apa? Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu ad'afan mudha'afa. Kalau paham ayat ini, maka hilang tuh penyakit hati. Apa? Keraguan-raguan. Ya, tidak yakin, takut miskin, takut ini dan itu. Hilang kalau kita paham dengan ayat tadi. Lewat apa metodenya? Tazkiyatun nafas. Apakah kelompok pengajian mana? Apakah tasawuf dan seterusnya. Namun, penting juga kita memilah dan memilih tempat kita menggali ilmu. Karena ilmu ini urusan agama. Saya ulangi, ilmu ini urusan agama. Enggak boleh coba-coba dalam urusan agama. Kalau kita salah memilih, salah dalam perkara agama, konsekuensinya ada di akhirat. Ya, maka penting kepada siapa kita mengambil urusan agama ini. Kalau kita mengambil dari orang yang insya Allah benar, landasannya akidah yang benar, pemahaman yang benar, maka insya Allah membawa kita sampai ke surga. Tapi kalau kita mengambil ilmu ini dari orang yang menyimpang akidahnya, tidak sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka konsekuensinya nanti di akhirat, naudzubillah, masuk ke dalam neraka. Maka penting kita memilah dan memilih di mana dan kepada siapa kita mengambil urusan agama ini. Barakallah. Sudah cukup waktunya? Barakallah. Terima kasih Pak Haji Zakaria. Pertanyaan itu membawa keberkahan. Berkah pertanyaan menambah ilmu bagi kita dan bagi orang lain. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.